Ya, assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube saya. Ya gini guys, saya punya dua ketapel yang sama ya, ukuran untuk lebarnya sama tuh 9 cm. Panjangnya ini agak gede ya untuk tangan yang gede-gede lah. Ini setelan orang luar biasanya. Diameternya juga agak gede, ini 2 cm kalau nggak salah, 2 cm lebih. Ini 2 cm pas ya. 2 cm pas. Ini simpel sih, lebih simpel, enak menurut saya. Ini ya kalau untuk setelan orang luar negeri mungkin cocok ya, gede, tapi ini terlalu besar buat saya. Kalau untuk tangan yang besar-besar mungkin masih masuk ya, nanti kita cobalah. Jadi ini saya pakai settingan karet 0,5 dari merek GZK dengan warna hijau bening ya, hijau bening. Ini saya dulu pakai beli satu roll, dan ini karet yang terakhir. Saya biasanya pakai karet 0,45 dari merek GZK, cuman kemarin saya nyobain 0,5. Powernya cukup enak, cuman lecutannya agak gimana ya, iyalah, powernya emang gede, cuman lecutannya kurang enak lah untuk overdraw, apalagi untuk full butterfly. Ini sangat berat ya, nggak stabil, harus pakai tenaga besar untuk nembak dengan intensitas tinggi. Mungkin ini agak cukup melelahkan dengan karet ini. Nah, ini saya mau coba pakai karet 0,45 lagi. Kebetulan saya ini udah beli juga. Ini untuk karet 0,45 dari merek GZK. Kita coba buka ya. Ini ori ya, karena mungkin beberapa hal ada yang tiruannya juga. Nah, ini merek GZK. Oh, ini ada gratis pouchnya juga nih, gratis pouch GZK. Ini ya, untuk tokonya bisa dibeli di Fun Factory atau juga di si kakek Om Puji, ada di kakek Om Puji. Kalau yang lumrah sama toko Om Puji, saya juga sering beli di toko Om Puji, cuman ini sekalian beli paket di Fun Factory karena ada belanjaan yang lainnya, biar satu kali ongkir maksudnya. Ini untuk pouchnya. Ini pouch ini masuk untuk ukuran 8 sampai 9. Mungkin 10 masih pas ya. Tapi kalau untuk pouch peluru Gotri 6 mili, ini saya rasa terlalu besar dan bakal ada hand slapnya. Tapi menurut kebiasaan masing-masing lah, gimana enaknya. Kita ini coba potong untuk beberapa kali pemakaian, nggak langsung saya potong semuanya, karena nanti saya bakal coba pasangin di sini dan saya coba tes untuk karet GZK 0,45 dan 0,5 ya. Ini 0,5, ini 0,45. Nih, ini saya beli warna kuning kalau nggak salah, nggak tahu warna hitam ya, lupa lagi. Oh, warna hitam. Biasanya saya warna kuning, cuman ini saya coba beli warna hitam. Kita lihat teksturnya ya, sepintas kayak karet ban dalam ya, sepintas kayak karet ban dalam. Kita coba ukur ketebalannya. Nah, kita coba ukur ketebalannya ya. Ini di ukuran 0,45 sih harusnya. Ada di 032 ya, 037, 032, 035, 033 ya. Ini dari zero ya, dari zero saya ukurin sampai mentok di 035, 033, 035 mungkin ya, karena saya kalau ditekan beda-beda tuh, 39, 38 ya. Ini untuk karet yang 050, kita coba. Ini dari zero.
Ini dari 0 ya, di ukuran 5. Oh kalau ini pas nih, untuk gesekan 0,50 ini ada di 0,51 ya, beda 0,1 lah. Ini 0,50 ya. Ini untuk ukuran yang GZK bening ini memang pas ya, tapi ini saya coba beli ukuran yang 0,45 di merek GZK yang warna hitam. Ini ada di ukuran 0,37. Nah kita coba, saya ada sisa karet GZK warna kuning di ukuran 0,45 ya, GZK warna kuning. Kita coba tes juga. Nah, ini sisa-sisa potongan GZK 0,45 yang dulu saya beli. Ya, kita coba ukur. Ada di ukuran berapa nih? Cet. Ada di ukuran sama, hampir sama ya. 0,36. Harusnya 45 ya. Ini mungkin ada kesalahan produksi atau apa. Atau mungkin juga meteran ininya rusak atau gimana, tapi cuman kalau untuk yang 0,45 ini tadi udah betul ya, udah betul. Dan ini masih baru, belum saya pakai. Ini juga otomatis masih baru. Ini potongan juga, sisa-sisa potongan kemarin memang tidak saya pakai. Nah, ini coba ada potongan satu lagi, kita coba apakah ukurannya sama. Maaf videonya panjang, gak saya skip supaya bisa kepaham ya. Ini sama apa tuh, ini 39 di angka 0,40. Gak masalah sih. Jadi ukuran yang saya beli di 0,45 dulu adalah ukuran 0,40, mungkin ya mendekati 0,40 kalau untuk 39, 0,39. Tapi ini tulisannya 0,45 ya. Penasaran, masih penasaran? Nih saya ini lagi. Ini di 0 ya. Dari 0. Tuh di 36. Ini lebih mendekati ke 0,40 ya. Ya mungkin gak tahu kesalahan produksi atau apa. Gak apa-apa lah, yang penting rasanya masih sama. Sebenarnya kalau untuk pemain pro ya, untuk beberapa pemain pro lah, pemain lama yang mungkin udah pernah nyobain karet ban dalam, ukuran atau ketebalan itu tidak terlalu berpengaruh sih menurut saya, karena ya dari awal memang kita sudah terbiasa dengan karet yang gak enak gitunya, lalu dikasih karet yang memang seharusnya dipakai untuk ketapel, dan itu kerasanya enak banget. Ya intinya gak masalah ya, mau ukuran berapapun kalau sudah terbiasa pasti hasilnya bakal lebih baik daripada ya yang asal-asalan pakai gitu ya. Maksudnya gak konsisten pakai. Kalau konsisten pakai di ukuran 0,45 ya, saran saya untuk memperbesar persentase perkenaan ke target harusnya konsisten di ukuran itu. Ini saya coba potong. Jadi untuk karet baru memang pemotongan ininya enggak rata ya. Yang bisa dilihat tuh ada gelombang di sini. Kan ini potongan mesin. Jadi ketika karet baru mau dipotong, usahakan ininya dilurusin dulu ya. Dipotong dulu ujungnya. Kita ambil mungkin 0,5 mili ya. 0,5. Jadi usahakan garis ini lurus ya, lurus. Lalu kita potong di sini nih. Saya ini motong cuman sedikit karena pisaunya udah gak terlalu tajam ya. Tuh, ini bekas dulu. Jadi untuk pemakaian pisau ini, untuk yang murah mungkin sekali pakai, sekali gulungan dipakai satu gulungan gini, bagusnya nggak dipakai lagi ya. Kalau mungkin bisa diasah ya boleh diasah ya, tapi saya coba dulu pernah ngasah pisau ini rotary cutter, hasilnya sama saja karena mungkin saya nggak terlalu jago ngasah, jadi saya beli baru lagi nanti lah. Tapi untuk sekarang mungkin untuk beberapa potong masih bagus ya. Untuk cara motongnya ini lurusin dulu. Nah kalau pisau baru satu kali tarikan pasti langsung putus ya. Nah ini masih bagus ya.
Tuh ini udah lurus. Dari sini lurus atas sini lurus, ini juga udah lurus. Jadi dibuang dulu ya, jangan langsung dipotong. Nah, yang paling ikonik dari karet itu sendiri adalah adanya brand ini nih. Jadi brand ini kita pakai atau kita ambil ya untuk pemasangan di karet, lumayan lah untuk foto-foto biar karetnya enggak polos-polos amat ya. Oke, di sini saya menggunakan penggaris dengan lebar. Maksud saya lebar, bukan lebar ya. Panjangnya ini ada di angka 24 ya, aktifnya 24. Nih, saya hitungnya dari sini, bukan dari sini, tapi dari sini. Ini berhentinya di sini nih. 24 ya. Di 24. Nah, di sini. 24 25, tapi saya ambil amannya di 24 ya, di sini. Kita potong di ukuran 24. 24 sekitaran 24 lah. 24 atau 25 ya. Soalnya ini kalau untuk ukuran GZK 0,45 ini di ukuran 24 udah bisa butterfly ya, bisa butterfly, bisa narik jauh. Nah, kita potong dulu ya. Nah, ini satu kali tarikan masih oke. Ini bisa untuk beberapa kali ya, kita potongnya barengan ya, barengan. Jadi 2 lapis dilangsungin. Nah, ini juga dipotong 25 sama panjang. Sama panjang di angka 25. Semoga pisaunya masih bagus nih. Masih kuat ya. Ini udah mulai gak enak nih. Harus 2 kali nih. Baru terputus ya. Nah, kalau pisaunya masih bagus, ini bisa dilangsungin 2 kali kayak gini nih. 2 kali, terus disemprotin pakai air, ditempel sambil rata, dirata-ratain, terus ditimpa seperti ini, terus ditarik-tarik kayak gitu. Cuman karena pisaunya ini udah agak tajam ya, jadi saya potongnya satu-satu aja. Seperti ini ya. Nah, usahakan ini jangan ikuti garis ya, tapi ikutin penggaris, jangan ikutin garis mat, ikutinya garis ini. Usahakan harus sesuai ya. Nah, ini agak harus teliti, harus hati-hati. Oke. Ini udah pas. Langsung kita tarik. Jadi bagian ini dulu ya, yang kecilnya dulu. Ini karena pisaunya kurang tajam, jadi harus ditekan maksimal ya. 1 2 3. Nah, jadi sambil ditekan ya, penggarisnya ditekan biar gak geser. Maaf kalau videonya kurang jelas ya. Nah, ini enak nih pakai karet ban dalam, bentuk dan rupanya kayak memorial banget lah. Kayak karet ban dalam gitu ya, untuk GZK warna hitam ini. Nah, untuk garis ini yang sedikit ini kan belum dipotong. Nah, usahakan jangan dulu motong ini, potong dulu yang sedikit ini. Soalnya kalau dipotong ini dulu, terus yang sedikit ini nanti suka ada geser ya, suka ada geser.
Jadi potongnya yang sedikit dulu, hati-hati, potongnya yang sedikit dulu. Nah, baru yang terakhir di sini. Nah, selesai. Tuh. Jadi untuk yang baru mau coba potong karet seperti ini, beli karet langsung gulungan seperti ini nggak bisa dipotong pakai gunting biasa ya, nggak bisa dipotong pakai gunting biasa, harus pakai rotary cutter ini. Kalau pakai gunting biasa, ini beberapa kali guntingan gitu ya. Nah, antara sambungan guntingan itu pasti bakal ada celah segimanapun rapihnya. Nah, di sana bakal ada space buat putus. Nah, ini kita coba satu lagi. Nah, sama kayak tadi ya, sisain dikit-dikit di ujung dikit sini, di sini juga di ujung saya sisain sedikit, supaya ini supaya pas kalau langsung dipasin di garis ini ya, langsung dipasin di garis ini suka ada space 1 mili atau 0,5 mili lah, yang enggak suka pas langsung gitu. Nah, jadi ada space sedikit dulu di sini, kita potong. Nah, ini saya udah 2 kali pemotongan ya. Tadi 1 kali masih oke, ini udah 2 kali karena saya rasa udah enggak tajam lagi nih. Pisaunya udah enggak tajam lagi. Seperti biasa untuk potongan terakhir, potong dulu bagian yang pinggir ini ya. Yang pinggir ini nih, potong dulu. Baru yang ini. Nah, itu pengalaman saya aja sih. Kalau udah enaknya, kalau punya cara yang sendiri yang lebih enak itu mungkin nggak ngaruh ya. Nah, jadi seperti ini ya untuk karet-karet GJK 0,45, tapi saya ukur di malah dekat ke kurang dari 40 ya, kurang dari 0,40 mili. Nah, kita bakal coba pasangin ke frame yang ini nih. Cocok banget warnanya ya. Kalau ini kan warna hijau tua ke hijau muda. Nah, ini ngikutin warna core ini nih, mikarta warna hitam, sambung karet warna hitam. Nah, nanti cocok lah, mantap kayaknya. Kita ambil bagian yang ada tulisannya ya, biar keren lah. Yes, di sini nih, biar kayak iya. Langsung kita ke pengikatan karet ya. Untuk cara mengikat karet ya, yang saya biasa lakukan adalah di akhir. Ini saya juga pakai tali khusus ikat ketapel. Ini nggak bakal saya edit ya, videonya nggak bakal saya skip. Ini saya potong satu-satu lah. Ini cara saya, mungkin teman-teman yang lain punya cara sendiri yang lebih enak. Nah, untuk frame ini depan belakang sama ya, mau dipasang di sini atau di sini bebas. Ini sampingnya sama, depan belakang. Ini kebetulan warna hitam juga ya untuk pengikat karetnya, jadi cocok lah. Nah, untuk pertama ikat satu ikatan dengan menyisakan sebagian kecil di sini nih, nanti buat dilipat ya, biar nggak melorot. Nah, ini nggak saya skip biar ketahuan gimana susahnya ngikat ketapel untuk pemula seperti saya ya. Harus santai, harus teliti. Oke. Nih, karena ini berpengaruh banget sama akurasi ya, bukan hanya ukuran tapi juga cara pemasangan karet seperti ini sangat berpengaruh pada akurasi.
Itu yang saya rasakan. Ini nih, satu kali ikatan dulu dengan misalkan sedikit space di sini. 2, 3, baru 3, 4, 5. Ya, 5 cukup lah, 5 kali ikatan ya. Lalu kita kunci di sini ya, kunci seperti ini. Lalu kita masukin. Jadi ini di slope ya, di slope. Cara nguncinya nggak pakai simpul mati tapi di slope seperti ini. Trap. Ini cara ngikat saya ya. Beda mungkin ada teman-teman yang lain yang cara ngikatnya beda, yaitu gak berpengaruh sih selama tidak merubah posisi dan panjang karet itu sendiri. Mana tadi yang ada tulisan? Nah ini nih, ini satu lagi. Jadi nggak langsung saya habisin semuanya ya, tapi satu-satu biar kelihatan nih ukurannya sama atau enggak nih, jaraknya sama atau enggak. Nah ini sama. Nah lipatan ini, misalkan lipatan ini 3 mili, nah ini juga harus 3 mili ya lipatannya. Jangan sampai ini 3 mili, ini 5 mili, otomatis ini bakal lebih pendek nantinya. Nah, itu harus diperhatikan juga. Kalau ini tadi langsung saya matiin, langsung dilipat, dihabisin, ini kan gak ketahuan panjang ininya berapa. Ini sambil disama-samain ya, biar gak berat sebelah. Ya hal-hal seperti ini harus diperhatikan kalau mau nembak jauh, karena kalau mau nembak jauh perbedaan 1 mili pun itu bakal sangat berpengaruh ya untuk nembak jarak jauh. Kalau untuk jarak 5 meter, 10 meter, 15 meter mungkin perbedaan sedikit nggak terlalu berpengaruh ya. Ya misalkan kalau laju ammo melenceng di 1 mili ketika jarak 10 meter, mungkin ketika jaraknya 50 meter melencengnya gak bakal 1 mili, bisa jadi 15 mili gitu, bisa jadi 1 cm melenceng dari targetnya, itu yang mempengaruhinya ya. Nah nih kebanyakan ngomong ini, sambil ngobrol aja ya biar gak bosen nih. Lihat, udah hampir 23 menit ya. Nah ini sama, ini sama. Nah untuk yang selanjutnya dimatiin ya simpulnya, langsung dilipat. Nah, langsung dilipat, dimatiin serapih mungkin ya, biar enak nanti kalau dipoto-foto enak kelihatannya kalau nanti dipoto-foto. Warnanya matching, ikatannya rapi, seimbang, apalagi kalau pas nembak targetnya kena gitu ya, puas banget di sini. Nah, jadi harus seperti ini nih. Bahkan saya hitung sendiri ya, berapa kali saya muterin, di sini juga disamain. Ya mungkin ada yang berpengaruh, ada yang enggak, tapi ini buat kepuasan sendiri aja sih. Nanti ketahuan gitu ya kalau meleset, oh berarti mungkin ada hal yang kurang. Nah kurangnya dari mana itu jadi evaluasi sendiri ya, gak bisa orang lain yang evaluasi, tapi kita yang ikat, kita yang bisa ngevaluasinya. Nah ini saya masang pouch di terakhir ya. Kalau teman-teman yang lain masang pouch di awal, atau mungkin ketapel karet ketapel yang dibeli online satuan itu sudah terpasang pouchnya, kantung ketapel sudah terpasang ya rata-rata kalau beli online. Nah kalau beli seperti ini saya masang pouchnya terakhir ya. Ya maksudnya ketika mau ngikat kayak gini kan, kalau pouchnya keikat seperti ini ya, ketika mau ngikat kan susah ya, susah keluar tangannya. Jadi ini untuk memudahkan saya saja sih. Nah ini langsung dimatiin juga. Matiin sambil dirapihin. Iya,
Ini nih. Ya. Ini dijamin gak bakal melorot kalau kuat kayak gini. Daripada melorot mungkin bakal lebih cepat putus ya. Maksudnya daripada melorot mungkin bakal lebih awal putus karetnya. Karena ini katanya udah kuat banget nih. Karena gak lucu kalau lagi ditarik terus melorot, lepas dan kena mata. Oh, itu sangat bahaya ya. Apalagi nembaknya gak safety ya, gak pakai kacamata. Ya. Nah ini udah pas nih. Jadi ketika ditarik pun bagian tip menyisakannya sama. Nah di sini lihat, ini di sini nyisanya sama ya, nggak terlalu segini, nggak terlalu gini. Tapi dua-duanya sama, nginjek tipnya sama ya. Kedua-duanya nginjek tipnya sama, sama nginjek tipnya ketika ditarik. Nah itu harus diperhatikan ketika memasang karet di karet bulat seperti ini ya. Lalu kita masuk ke bagian pemasangan pouch ya. Untuk pouch saya terbiasa pakai pouch seperti ini. Tebal, kuat gitu ya. Dan ini pas untuk 8 mili. 8, 6 ini masih masuk. Mungkin 9 mili juga masih masuk ya ini. Kuat, awet gitu ya. Saya juga mau pasang pouch ini lagi. Saya cari dulu pouchnya ya. Nah, untuk pouch mungkin warnanya agak berbeda ya, tapi sama lah, ada lubang sentralnya. Sebenarnya saya banyak pouch ya, pouch itu saya punya banyak koleksi pouch, tapi ini yang paling saya senang, ada lubang sentralnya, tebal, maksudnya awet ya, dan ini pas untuk 8 mili. Saya coba potong, kita ambil pouchnya. Ini karet bekas ya, karet bekas. Nah, kita coba pasang. Nah untuk cara ngikat pouch itu sendiri, mungkin ada yang pakai alat ya, tapi saya terbiasa ya agak ribet ya kalau pakai alat. Maksudnya bisa lebih simpel, bisa lebih ribet, tergantung kebiasaan juga sih. Nah untuk cara pasang pouch seperti ini, saya ingat-ingat berapa mili yang akan ditekuk ya, yang akan dilipat berapa mili. Maaf nih kurang jelas nih. Ini saya segini nih. Ini karetnya warna hitam, tali pengikatnya juga warna hitam, jadi nggak kelihatan. Caranya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 putaran untuk ngikat pouch, dan diingat-ingat berapa mili tadi yang dilipatnya ya, karena kalau terlalu panjang juga ngelipatnya nanti karetnya juga gak bakal seimbang, dan itu ngaruh pada laju amuk. Kalau untuk jarak 10 meter mungkin gak kelihatan ya, tidak terlalu berpengaruh, mungkin masih bisa kena target. Tapi untuk jarak jauh ini target segala sesuatu hal kecil harus benar-benar diperhatikan, karena melenceng 1 mili dari kita mungkin kena targetnya bisa melencengnya jadi 10 mili gitu ya kalau jarak jauh. Nah tadi segini ngikatnya ya, bisa dilihat. Segini saya fokusin dulu. Oh ini, nah segini nih. Nah saya juga bakal ngelipat sebesar ini untuk di sini. Jangan terlalu dalam segini, yang ini sedikit tapi ini terlalu gede, ya itu bakal nggak ngimbang ke karetnya. Nah samalah kurang lebih ya, harus dirasa-rasain ya, diingat-ingat, pakai feeling aja nih. Kalau mau mungkin digarisin dulu pakai pulpen untuk lebih akurat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, sama di sini juga 7 ikatan ya, biar seimbang.
Ini nih. Nah, 3 kali ngikat ya, simpul mati di sini kalau saya biar nggak ribet lah. Nah, jadi nih. Nah, keren kan? Nah, kita coba fotoin dulu nih. Oh, agak gahar nih. Wow. Cincing. Nah, ini GJK 0,45 dengan warna hitam yang saya ukur, jadi sebenarnya 0 GJK 0,40 ya, GJK 0,40. Ini GJK 0,50 ya, warna bening. Ini ukurannya pas. Ini untuk ukuran ekspektasi 45, 0,45, nyatanya 39 ya, 0,39, 38, lebih mendekati 0,40. Tapi gak apa-apa. Yang penting kita ulik cara pakainya ya. Ya, ada tulisannya nih, keren nih. Yang ini untuk yang 2 ini tersedia ya. Ini gak jatuh second ya ketika dipakai, misalkan jadi jatuh second harganya, enggak lah. Ini saya yang buat, ini saya yang nyoba, jadi ini masih grace ya. Ketika mau dikirim saya poles lagi ini semuanya. Saya hamplas lagi sampai hamplas grade 7000 ya, hamplas yang buat batu aki. Jadi ini bakal kilap lagi ketika dikirim, semuanya bakal mulus ya. Oke, jadi yang mau boleh ambil dua-duanya. Untuk harga bisa inbox atau ambil satu. Nah, ini. Kalau mau custom warna lain boleh, tapi untuk custom mungkin membutuhkan sedikit waktu yang lama ya. Untuk ukuran mungkin bisa custom jadi 70 atau ya ukurannya ini kan 90. Customnya mungkin tipnya mau datar bisa, atau mau dibikin oval bisa, bikin kotak bisa, tapi dengan grip seperti ini, dengan tubuh yang seperti ini bisa ya. Untuk ukuran di 90 mau jadi 85 jadi 70 bisa ya. Untuk mau jadi PPS mungkin ya bisa saya paksain gitu ya. Ya, yang penting ekspektasinya bisa saya realisasikan. Untuk custom memang membutuhkan waktu dan kesabaran yang lebih ya. Tapi untuk yang ready stock ini tinggal kirim, tinggal nunggu beberapa hari mungkin ya. Ini saya coba nembak balon ya di jarak mungkin bisa saya ukur nanti di jarak 50 meter lah, 50 meter atau lebih. Nanti saya ukur jaraknya, kebetulan saya juga ada meteran tanah. Ya segitu dulu cara motong karet dan cara masang karet dan obrolan tentang karet yang saya ketahui. Mungkin ada perbedaan pandangan dari orang lain, mungkin itu semoga tidak menjadi perdebatan, ambil kesamaannya biar gak ribut-ribut ya. Yang penting main dulu lah bareng-bareng sambil ngopi ya. Segitu dulu. Oh ya, jangan lupa nyimpan karet saya saranin di plastik klip seperti ini ya, plastik obat, plastik klip. Jangan lupa juga ini karet bekasnya nanti bisa dipotong buat sesuai permintaan ya. Beli ketapel ini mungkin pengen gaya standar, saya potongin gaya standar. Jadi masih tersimpan ya. Untuk karet yang saya akan coba nanti saya review apa testimoni pemakaian karet yang warna hitam ini ya. Untuk karet ini juga ketika udah dipasang karet, nyimpennya jangan digantungin sembarangan, masukin ke kertas ke plastik klip juga kayak gini biar karetnya awet dan biar bisa dipakai lama. Oke, segitu dulu, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kalau punya pengalaman lain. Segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.